Setelah kultur jaringan masuk ke stek berakar. Ya. Dari sini. Apa ini kan belum sepenuhnya greenhouse ini. Ini belum greenhouse. Hah? Salah satunya adalah trichoderma sama Vegetaria. Alur prosesnya. Trichoderma yang tadi itu. Ya. Itu jamur ya? Jamur Pak, Ibu. Jamur. Alur prosesnya seperti ini kurang lebih Pak. Dari mulai dari kita beras Pak, media yang digunakan. Media beras ini kita rendam dulu semalaman Pak. Ya. 6 sampai 12 jam. Ini teknologinya dari mana? Teknologinya kita dibantu dengan Dinas Pertanian Pak. Ya. Informasi dari Dinas Pertanian, dari petugas PUPT juga Pak. Kita di apa namanya, dibimbing lah Pak. Ya. Kita kurang lebih seperti ini Pak prosesnya Pak. Kemudian dikukus, setelah dikukus baru masuk inokulasi Pak, pemasukan jamurnya Pak, biangnya ke media beras tadi Pak. Nah ini sudah didinginkan Pak. Ini berapa lama di sini? Di sini 6 jam Pak. 6 jam. Setelah itu dikukus Pak. Setelah dingin baru dinokulasi dengan menggunakan ini Pak, jamur isolat, jamur trichoderma. jamurnya mana? Yang ini yang warna hijau-hijau Pak. Itu. Dari apa ya? Trichoderma? Ini dari jamur trichoderma biangan dari laboratorium ini Pak. Gitu. Ini medianya media agar dextrose agar PDA. Kalau ini kita gunakan media beras Pak. Iya. Kalau misalkan itunya tidak tersedia, kalau itu F0, ini F1-nya hasil dari biakan itu bisa diperbanyak. Ini yang tadi beras tadi jadi begini. Ya, kalau ini bisa medianya bisa jagung, bisa beras. Ini jagung. Bagus mana Pak? Jagung sama beras? Sebetulnya sama saja, cuma disesuaikan dengan potensi wilayah. Kalau di sana banyak jagung, pakai jagung. Yang Di sini mah beras. beras. Kalau ini Tapi ini nggak ada kimia juga. Nggak ada. enggak. Ini organik Pak. Organik juga. Mikroorganisme. Ini dari apa? Dari beras Pak. Beras sama prosesnya, mau dari beras mau dari jagung, cuma isolatnya yang berbeda, isolat jamurnya. Kalau ini untuk insektisida, kalau ini fungisida Pak. Fungisida. Ini mah untuk penyakit, ini mah untuk hamanya Pak, untuk serangga. Ini sebelum tanam juga ini. Sebelum tanam, setelah tanam bisa aplikasinya. Bisa. Ini di bawah koperasi juga. Iya. Informasi. Sama-sama yang budidaya. Budaya bibit. Iya, budidaya bibit. Sama. Kita sama di bawah. Pertanyaan sama-sama di bawah. Saling Ini kalau perlu modal itu dialokasikan untuk apa? Ini produknya Pak. Ya, Kalau kebutuhan kami untuk alat-alat Pak, soalnya alat-alat yang saat ini sudah ada, ini hanya mampu per minggu 30 kilo Pak. Iya. Sedangkan target kami itu minimalnya 50 kilo Pak. Oh, jadi untuk menambah kapasitas. Menambah kapasitas, sedangkan kebutuhan kami di lapangan itu lebih banyak Pak. Iya. Bahkan saat kemarin ada yang minta 2 kintal Pak, untuk wilayah sini saja Pak. Alatnya dari mana? Alatnya kami swadaya ini Pak. Buat sendiri. Oh, ini bisa beli, bisa bikin sendiri Pak. Beli di mana? Ini di petani atau kelompok petani yang biasa bikin Pak. Bisa bikin custom, atau kalau misalkan Kalau dihitung sekarang dengan kebutuhan yang ada, yang berapa banyak perlu? ini perlu alat seperti ini minimal 3 lagi Pak, kita bikin. 3 lagi Terus berapa berarti? alat-alat kompor itu Pak. Berapa? Ini kemarin satu unit hampir 2 juta kalau nggak salah Pak. Tadi sudah dihitung tadi itu. Kebutuhan penambahan modal tadi yang 300? Iya. Belum termasuk? Belum termasuk ini. itu Pak, kan beda terpisah Pak. Oh, beda. Iya. Ini klinik tanaman, itu pembibitan kentang. Beda. Yang 300 pembibitan. Ya. Yang klinik berapa kira-kira tadi? Berapa modalnya? RAB-nya gitu. Belum dihitung berarti ya. Visualisasikan hama penyakit Pak. Iya. Jadi kita butuh TV monitor, kemudian mikroskop yang bisa nyambung. Nanti kan ada pelayanan nih terhadap petani. Petani jadi tahu Pak, ini yang menyerang tanaman Bapak penyakit ini. Pendidikannya apa? Saya di S1 Pak. Hah? S1 Apa? Agrotek. Agroteknologi. Di mana? Di Uniga. Oh, agroteknologi. Agroteknologi. Pantesan melotok. Anak buah Pak Bupati Pak. Oh, Ini pejuang-pejuangnya Pak. Ini Pak, Sini. ini saya dibantu sama 9 pemuda Pak. Udah berapa lama bantu di sini?
setahun ya. Oh, udah setahun? Inisiasi kita di tahun 2024 gitu Pak. Oh gitu. Di 2024 ya. Ya. Jadi Alhamdulillah. mereka apa? Aktivitasnya apa? Ya mereka yang memproduksi ini Pak. Oh, ini. Mereka tetap konsisten meskipun ya seadanya Pak di sini Pak. Gitu. Tapi ini ada gaji per bulan apa gimana? Bukan Mereka bagi dari sini Pak. persentase dari Ya, sini. persentase dari sini mungkin dibantu dengan mungkin dari desa ada Pak. Insentif. Untuk insentif lah. Ada Mana desa ngasih Pak, insentif ke ada sini? insentif. Dari insentif. Dari mana? Dari dana desa, Pak. Dari dana desa yang untuk menentukan apa? Ketahanan pangan. Oh, ketahanan pangan berapa alokasinya? 20% dari dana desa kan untuk ketahanan Kesini. pangan. Iya ya, enggak kesininya. Per orang apa Mereka gimana itu hitungannya? per jam kerja, Pak. Jadi dihitungnya 35.000 per hari. Per hari. Oh, ada ya. Iya, dana desa. Apa namanya? Ketahanan pangan. 20%. Mereka kan petani juga Pak di lapangan. Mereka meninggalkan kegiatan sehari-harinya demi menumbuhkan klinik ini Pak. Untuk supaya klinik ini hidup gitu loh. Kesehariannya kan ditinggalkan apa aja? Anak, istri. Lahan pertaniannya Pak. Mereka kan bertani Pak. Ya, Jadi diproduksi di pengolahan kopinya dari mana? dari kita. Sekitar Diolah di sini. diolah di sini, dijual ke Ada yang bentuk green bean, ini yang bumdes. ini bumdes. Tapi nggak ada hubungannya sama yang tadi, beda. Ini bumdes. Bumdes apa aja ini? Kopi apa lagi? Kopi. Ya. Ini Kalau masih bumdes itu utamanya bisa sama kopi, Pak. Ini keluarnya green bean atau udah roasting? Ada roast bean ada, Ada. green bean ada. ini kafe juga ya? Kedai sebetulnya, Pak. Ada yang kesini ada enggak? Sekarang Yang udah ngopi di enggak. Di sini Hah? enggak. Udah enggak. Sekarang di atas di tempat wisata. Pindahin ke atas. Ini cuma untuk roasting aja di sini. Oh, roastingnya di sini. Ini nanti berarti bisa kerjasama. Bisa, Pak. Bisa. Bisa banget. Ya, berarti masuk unit usaha lagi kan ini ya, Iya. kopi ini ya. Iya. Dari sekitar mana biji kopinya? Ini kan desa pinggiran hutan, Pak, kaki Gunung Papandayan. Oh, Jadi penghasil kopi juga. saya mau nyoba ya nanti ya. Ya, siap. Di atas. Ada, di atas ada. Sini, Pak, kesini kita. Ya. Kalau umur berapa hari udah mati ya udah yang bagus aja nih. Jadi ditanam tuh, tanamnya gimana? Ya begitu. Ini. Ya Berapa lama panen? panen 4 bulan kalau yang bagus. 4 bulan. Ada yang udah 4 bulan ada nggak? Apa? Yang udah 4 bulan hasil panen? Yang ini baru Oh, kemarin. yang itu. Ya. Oh, ini yang ini ya, terakhir ini ya? Itu habis nanti itu dikasih inline dengan asal kita terus ya Yang ke pasar ini. supaya bisa masuk ke terus Kalau yang ke daging gen nol yang tadi ditanam selama 4 bulan. Nanti setelah panen ada yang jadi sayur, ada yang jadi bibit. coba ada putih jelasin lagi. Ini ya, jadi pas awalnya misalnya G0 ya. Ya. G0 begitu udah panen, ada yang dijual, terus ada yang jadi betul lagi, itu, Pak. jadi G1. G1, G2. Setelah nanti ada yang tumbuh, ada yang dijual lagi, ada yang jadi bibit, jadi G2. Nah gitu Pak, betul Pak. Kayak kopi. Rasa kopi. Nggak terlalu pahit. Ya. Light ya. Enak. Sekarang pulang, Mau pulang? ya Ini tendanya bawa sendiri. bawa sendiri. Dingin nggak kalau malam? Enggak sih, Nggak terlalu. Enggak, cuma dingin banget. enggak dingin soalnya sama istri. Sama istri. Iya. Ada benar istri? Istri dong. Mana suratnya? Ada dong. Ada bawa. Bawa. Bawa suratnya. Makan dari sini. Makan bikin sendiri. Bikin sendiri. Bawa kompor, bawa nesti.
selamat datang spesial untuk yang saya hormati Bapak Wamendagri kita, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Tepuk tangan dulu untuk hadir juga didampingi dari Kemenko Pangan, ada Pak Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, beserta Sekretaris dan Asdep. Yang saya hormati pula Direktur Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dari Kabupaten Garut. Lalu ada jajaran dari PLT Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, serta dari Dinas Kabupaten Garut yang hadir hari ini ada Dinas Koperasi dan UKM, Pak Kadis, ada Bapak Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, juga Forkopimcam, Pak Camat, ada Pak Camat, Bapak Camat Cisurupan, beserta ini tuan rumah sesungguhnya Pak Kades Karamatwangi, senior saya ya Pak ya. Kita beda tipis ya Pak, beda setahun. Lalu dan yang tidak lupa paling penting di sini adalah seluruh pengurus dan pengawas koperasi desa, Koperasi Merah Putih Desa Karamatwangi. Sampurasun. Alhamdulillah. Pak Wamen, ini boleh cerita sedikit, saya datang pertama kali ke sini waktu belum pilkada, belum kampanye, masih muter-muter Garut, ingin kenalan dengan Garut. Salah satu yang dibawa ke sini, yang membawa saya ke sini adalah karena waktu itu UMKM juara ya, koperasi ya, untuk kompetisi koperasi, ditunjukkanlah bahwa ternyata ada BUMDes yang berhasil di Kabupaten Garut. Mungkin satu-satunya atau salah satunya adalah di sini. Kalau Bapak mungkin buka-buka TikTok atau Instagram, kolam renang dari BUMDes ini viral. Karena kalau misalnya kita berenang subuh-subuh ya, itu kayak langsung backgroundnya adalah gunung. Ini Gunung Cikuray. Ini luar biasa sekali landscape-nya. Dan tadi setelah kami berjalan-jalan di ekosistem koperasi yang hari ini diajukan oleh Karamatwangi, ternyata luar biasa. Ternyata bukan hanya bisa mengembangkan di sini, Pak Kades juga berhasil bersama teman-teman mengembangkan koperasi di bidang pertanian, terutama tani kentang ya, dan kopi. Tepuk tangan dulu. Saya tadi dengan sedikit Pak Wamen sangat terkesan ya Pak dengan ekosistem bisnis yang sudah ada di sini, dan kami berharap sekali bahwa Koperasi Desa Merah Putih Desa Karamatwangi bisa menjadi koperasi yang mungkin jadi backup ya Pak untuk koperasi Desa Merah Putih lainnya, supaya menumbuhkan juga jiwa wirausaha para perangkat desa dan teman-teman koperasi di seluruh desa di Kabupaten Garut. Karena kita tahu sendiri di Garut ini ada 442 desa, kemarin berkembang lagi nambah 20 plus. Kalau misalnya ada contoh berwirausaha yang baik, berkegiatan koperasi yang baik, tugas bupati dan wakil bupati jadi ringan, jadi tambah ringan. Karena sekarang semua orang ngeluhin jalan rusak, tapi kalau desanya desa yang bisa mengkaya rayakan dirinya, kami pasti sangat terbantu. Dan pembangunan Kabupaten Garut, ujung tombaknya adalah desa. Kita pernah dengar anekdot desanya desa air mata atau mata air? Kayaknya di sini mah mata air ya, bukan desa air mata. Semoga dengan hadirnya Pak Wamen di sini bisa menguatkan Koperasi Desa Merah Putih untuk diatensi secara prioritasnya utama, dijadikan percontohan, dan semoga juga bagi Garut Desa Karamatwangi bisa menjadi percontohan utama untuk KDRT desa-desa lainnya di Kabupaten Garut. Nah, yang aminkan bersama. Saya mewakili Pak Bupati yang kebetulan ada halangan, ada urusan agenda di luar Garut, menyampaikan selamat datang sekali lagi Bapak, dan saya berharap hari ini bisa menjadi media diskusi antara pihak pemerintah pusat dan langsung menyentuh teman-teman di koperasi untuk bisa menjembatani apa saja sih yang diperlukan oleh teman-teman kami di desa dan apa saja yang bisa disuplai oleh negara bagi kami. Mungkin itu saja. Hatur nuhun, mohon maaf apabila ada kurang-kurang dari pelayanan kami selama di Garut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.